وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Tapi memang rangkaian acara metodologi ini memang ada kesekretariatan. Biasanya kesekretariatan itu diisi oleh internal. Tadi sudah ya. Terus dilatih dengan metodologi. Cuma ini mungkin agak spesial di mana Pak Abu meminta saya untuk bagaimana mengimplementasikan kesekretariatan dengan dukungan sistem IT support system. Nah, caranya mana? Hah? Ya. Sip. Nah, jangan sih bukan sekedar saya suka memakai jargon ini. Oh, sip. Nah, ngaji bukan sekedar. Harusnya ngajar ngaji itu ada, ya pokoknya bukan sekedar ngajar ngaji. Harusnya kita punya roh di situ, punya visi, punya semuanya ya. Tergantung amanahnya. Edukasi ngajar ya, tapi punya visi bagaimana mengajar. Edukasi kepala ketika punya visi, punya misi, punya tujuan, punya roh. Di antara ruh yang harus kita miliki adalah bagaimana mengelola organisasi, apakah itu lembaga, mengelola kelas, mengelola organisasi kocak dengan tidak sekedar. Kalau di presentasinya kesekretariatan ada dua putaran. Yang satu putaran kipas angin, yang satu putaran mobil. Sama-sama berputar, tapi yang satu maju, yang satu diam aja. Organisasi itu berputar, tapi nggak boleh diam aja, harus maju. Itu bagus, filosofinya bagus. Nah, demikian juga dalam hal kesekretariatan, bagaimana kesekretariatan itu mendukung organisasi qiraati di semua area supaya maju, supaya punya visi depannya bagaimana. Maka saya menggunakan jargon ini, ngajar-ngajar bukan sekedar. Oke, kira-kira nanti saya akan ngobrol soal ini. Tadi laptop saya crash, jadi saya punya dua operating system di situ. Saya buka-buka operating system saya nggak jalan, tapi saya masuk satunya bisa. Padahal video-video saya di yang satunya saya copy nggak bisa. Mudah-mudahan ada video bisa tampil. Kalau nggak ada ya saya coba sebaik mungkin lah ya. Perkembangan teknologi informasi, kita banyak mengenal teknologi informasi. Saya akan cerita beberapa hal. Terus peta dukungan, jadi yang sudah kita miliki. Oh ya ini, jadi disclaimernya ini.
IT system sudah berjalan di Jakarta, khususnya di Bekasi di tempat saya. Tapi belum tentu harus dipakai di sini. Tergantung. Saya punya sekitar 30 menu di situ, 30 modul pemberian buku, kenaikan jilid, dan kemudian performansi, ada sekitar 30 di Porca maupun di lembaga ya. Tidak perlu semuanya dipakai, tapi nanti kita coba pelajari mana yang bisa diterapkan, mana yang paling mungkin diterapkan di Bandung. Nggak mungkin langsung jalan semuanya berat ya, nggak efektif. Kadang sebagainya nggak menarik. Contohnya apa? Kartu, kemarin saya ngomong kartu, ternyata kartu sudah ada, pakai yang itu. Tinggal nanti apa kekurangannya atau apa yang perlu dilengkapi, kita bisa diskusikan pengembangannya. Jadi bisa jadi ini yang nanti akan saya presentasikan tidak cocok atau perlu pengembangan, perlu penyesuaian bisa jadi ya. Tapi nanti saya sharing. Peta dukungannya tadi saya bilang ada 30, itu baik di tingkat lembaga, di tingkat Porca maupun Puncak ya. Latar belakangnya kenapa saya membuat ini gitu ya. Terus kita mulai dari mana? Enaknya mulai dari mana? Sudah ada 30 mau dipakai semua? Enggak. Ambil 3 saja itu, mulai dulu. Yang menarik, yang paling menarik, yang paling dibutuhkan. Kalau seandainya 30 nggak ada yang dibutuhkan, jangan dipakai. Buang saja. Buang saja. Ya, IT system kalau nggak menarik, nggak mudah, nggak bikin, malah bikin pusing, buang saja. Ya, buang saja. Buat apa gitu? Udah jalan bagus-bagus, ada IT system malah pusing, nggak buat apa? Buang. Yang terakhir tantangannya seperti apa nih? Saya akan cerita. Ya, apa? Pernah lihat? Saya bukan lihat teroris ya. Saya pernah dikasih kesempatan jalan-jalan ke San Francisco. Percaya nggak? Iya. Saya nggak jalan. Tapi benar loh, serius loh. Benar. Waktu itu saya malas tuh ya, kesana malas ya. Apa yang nggak menarik Amerika itu nggak menarik. Saya pingin ke Eropa, ya. Di Jepang menarik. Tapi disuruhnya ke sana. Jadi pertama saya menolak, tapi udah di bujuk-bujuk akhirnya. Rata-rata teman saya kalau diberangkatkan ke Amerika, mereka pada cukur ini. Coba, ini pokoknya jangan bikin masalah di embarkasi. Di apa namanya? Embarkasi ya. Embarkasi. Saya sengaja tidak cukur. Dengan harapan ditolak, nggak boleh. Jadi sampai ke ngurus visa ternyata lancar, akhirnya saya terpaksa berangkat ya. Udah pesen tiket, apa namanya, pesen hotel, bukan hotel, jadi apa namanya, rumah, homestay ya. Karena kita bertiga, jadi kita ingin tidak di hotel lah, kita homestay ada bisa masak gitu ya. Hai. Apa itu? Bagus ya. Tuh 1, 2, 3. Termasuk saya rental mobil. Nyewa kita rental mobil karena kita ingin jalan-jalan lah ya. Kalau naik public transportation nggak tahu pengalamannya, nggak bebas. Ketika kita mendarat pertama kali kita cari tahu di mana tempat ngambil kunci. Ternyata saya buka Google Map. Ternyata itinerary saya sudah ada di situ. Jam sekian, agak berbeda Google Map-nya dengan kita ya. Mereka nggak tahu lebih lengkap misalnya. Mungkin lebih terintegrasi ya. Aku. Jadi ketahuan itu jam sekian mendarat, jam sekian akan berada di rental mobil, jam sekian akan sampai di homestay, besoknya akan kemana, besoknya. Jadi perjalanan saya sudah ada di Google gitu. Saya langsung berpikir, oh pantesan pihak imigrasi di Jakarta nggak mempersulit saya, karena mereka sudah tahu data saya semua. Nggak mungkin lah saya teroris gitu lah. Kira-kira gitu ceritanya. Jadi data kita itu sebenarnya sudah sangat terbuka tanpa kita sadar.
Ketika kita pesan tiket, tahu tiket itu ada di mana, hotelnya di mana, oh paling ke situ. Terus saya pesan reservasi acara itu saya ikut semacam seminar lah ya, di mana sudah ketahuan gitu. Jadi bapak ini nggak akan kemana-mana, ketahuan semua. Jadi mereka tidak perlu memperdulikan jenggot saya seperti itu gitu. Itu makanya saya bilang nah ini aplikasi salah satu kecanggihan Google yaitu ya Google. Saya bukan teroris. Ini saya simbah ini Mbah Google. Mbah Google ya simbah. Ini videonya saya nggak bisa. Tapi kayak mungkin pernah melihat video ini. Coba ya, bisa nggak ya? Bisa. Ini nggak bisa karena hanya di satu. Ini video yang bilangnya gini loh. Oke Google, bacakan doa mau makan. Oh ini Pernah tahu? Google Assistant. Hah? Google Assistant. Google Assistant ya. Menurut apa? Wikipedia. Iya. Google itu membacakan doa. Ada dua hal. Yang pertama adalah dia memahami bahasa kita. Aplikasi itu sudah memahami bahasa kita ya. Tolong bacakan. Itu kan bahasa human, bahasa yang sangat manusiawi. Nanti saya tunjukkan aplikasi saya belum sampai sana. Jadi aplikasi saya kalau masukkan nomor ID, bedanya aplikasi saya dengan Google. Masukkan nomor ID, dia tulisnya nomor 1333. Saya tidak tahu, saya nggak paham. Tapi yang diharapkan adalah hanya 1333. Pakai nomor di depannya. Itu kalau kita kan paham ya. Kalau kita WA nomor ID Anda berapa? Dijawab nomor saya 1333. Kita paham. Kita cerdas. Manusia itu cerdas. Paham. Oh maksudnya 1333. Tapi kalau aplikasi tidak semudah itu. Nomor saya ini bukan numerik ini. Saya butuhnya numerik. Aplikasi ngomongnya begitu. Saya butuhnya angka. Dia ngomongnya nomor 1. Apa ini? Saya nggak kenal. Aplikasi tidak bisa menjawab itu. Tapi Google bisa. Contohnya tadi, doakan, bacakan saya doa apa? Dia paham ya. Tidak perlu klik itu nggak perlu kan kita pakai ngomong. Itu namanya kalau di teknologi IT namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. AI ya AI. Nah, bagaimana mesin itu bisa memahami pakai bahasa manusia, bukan bahasa mesin. Bahasa mesin itu kan gini, masukkan nomor ID, ketik 1333 alamat, itu kan, kurang pilih, klik itu bahasa mesin. Tapi sekarang aplikasi itu sudah sangat human, sangat artificial intelligence. Dia punya kecerdasan buatan, memahami redaksi kalimat, memahami tata bahasa. Contoh paling gampang, ada aplikasi naik jilid. Saya mau menaikkan jilid saya lewat WA nih, bisa nanti bisa. Naik jilid, masukkan nomor ID murid. Guru ini bingung. Apa ya? Tulis menaikkan jilid. Saya nggak paham. Aplikasi akan jawab itu tuh, nggak paham ya. Dia taunya naik jilid, menaikkan jilid, nggak tahu. Atau menaikkan kelas, dia nggak paham. Dia belum punya kecerdasan buatan ya. Google ternyata lebih cerdas, lebih memahami itu. Ya, saya nggak bisa tunjukkan, tapi paham ya maksudnya ya. Nah video ini ya, bacakan. Nah ini ada yang sedang menarik kemarin di grupnya Pak Abu ya. Ini guru-guru sudah bakal akan digantikan mesin. Sudah nggak butuh guru-guru bisa baca doa, Google nggak bisa. Udah nggak laku, guru-guru nggak laku ya. Nggak usah. Facebook privacy terlalu panjang. Tentu kenal ya. Ada yang menarik di sini. Ini juga nggak bisa saya mainkan, maaf. Besok kalau ada kesempatan saya bagi itu. Intinya apa? Di salah satu sesi diskusinya, dia sangat memahami bahasa lawan bicaranya dengan bahasa human seperti Google tadi, selalu bisa dijawab. Tapi ada hal yang sangat spesifik
yang dia nggak bisa jawab. Saya lupa topiknya apa. Dia tanya tentang istilah ruang angkasa. Dia tidak menjawab, saya tidak tahu. Menariknya apa? Dia balik bertanya. Dia sebenarnya nggak tahu. Ceritanya dalam dialog itu dia nggak tahu. Dia nggak bisa jawab. Tapi dia mencoba ngeles. Nah, dia mencoba apakah yang Anda maksud tentang ini gitu kan ya. Dia balik bertanya. Padahal dia sebenarnya nggak tahu, nggak bisa menjelaskan. Akhirnya dia diskusi berlanjut selesai sampai mau akhir. Saya ingat pertanyaan Anda yang tadi. Itu tentang ini. Dia jadi bisa jawab. Jadi ketika dia diskusi dia learning, dia scrolling nyari informasi tentang itu tuh. Kalau kita diskusi nggak bisa tuh, sambil buka-buka dan ketawa tuh. Kalau dia bisa ngobrol gitu, mesin belakangnya dia mencari, scrolling tentang yang tadi ditanyain itu. Di akhirnya dia bisa menjawab apa maksudnya tadi gitu. Itu mesin juga bisa kayak gitu loh. Kita jelas nggak mungkin. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Dalam hati kita hanya ada satu. Mikir diskusi nggak bisa mikir yang lain, dia bisa. Diskusi ada mesin yang lain yang bertugas mencari informasi ya. Oke, menarik ya. Harusnya Qiraati yang mulailah mengadopsi seperti ini, kecerdasan. Tapi nanti ada sedikit. Drone 2 tombol ini kaitannya dengan kemudahan ya. Sudah mulai marak bagaimana taksi terbang yang pakai drone ya. Di situ hanya boleh ada 2 tombol, start dan stop. Nggak boleh ada kayak gini, petik. Wow. Jadi pinginnya drone pada masa ke depan bisa dinaiki oleh nenek-nenek yang nggak bisa ngetik, tapi dia bisa ngomong, saya mau ke Bu Yuli. Bu Yuli itu siapa? Komputer bisa cari tahu di apa namanya, di kontaknya dia. Kontaknya dia, oh ada nama Bu Yuli. Bu Yuli itu profilnya tinggal di mana? Oh, Bu Yuli yang dimaksud ini adalah yang tinggal di situ loh. Ini loh. Jadi dengan sangat human, sangat apa namanya, customize, sangat spesifik memahami dia. Bu Yuli. Jadi nggak perlu menjelaskan saya mau tinggal di jalan Jelambar nomor sekian RT sekian, nggak perlu. Cukup menyebutkan kerabat yang akan kita kunjungi ya. Hanya ada start, stop. Ketika nyampe, stop. Gimana mendaratnya dia pandai. Jadi drone sekarang juga tahu kan, mencari tempat pendaratan. Ya aplikasi harus gampang. Kalau nanti ketemu aplikasi saya kok menyulitkan, dan pasti menyulitkan. Ya saya belum sepandai Google ya, saya belum sepandai itu butuh resource yang besar, keahlian yang besar itu. Seandainya ada yang sangat menyulitkan, tinggalkan saja atau ngomong ke saya, harusnya yang gampang gini loh ya gitu ya. Nanti mudah-mudahan saya bisa berbagi ya. Elon Musk ibu guru. Nah ini ceritanya ya, cerita sedikit ya. Saya nggak suka bisa aplikasi soalnya, saya sering cerita gini. Saya cuma nggak menarik ya, apa ya, pasti nanti menjengkelkan. Ngomong ini aja lah. Kalau ini kan image saya terjaga. Aplikasi kan, ini Pak Jawari bikin pusing malah. Terus terang teman-teman saya juga banyak protes gitu. Tapi karena saya penguasa jadi pakai. Bisa Jadi ceritanya ini Elon Musk kan mau bikin mobil tuh, mobil listrik ya. Kan mobil listrik drone tadi. Mobil itu udah seperti robot, jadi sudah nggak ada setiranya, sudah listrik ya, sudah cerdas banget. Bisa dibilang itu robot. Dulu pemerintah kita sempat menawarkan ke Elon Musk untuk bikin pabrik di Indonesia. Tanya sama Elon Musk, gimana tenaga kerja di sana bagaimana gitu? Oh tenaga kerja kita murah, paling murah se Asia. Benar. Dijawab Elon Musk, tenaga kerja saya lebih murah karena saya pakai robot. Iya. Jadi di
dia bikin robot pakai robot. Gitu. Makanya sudah nggak kepake lagi tenaga manusia di sana gitu ya. Kita nanti juga bahagia dengan ini. Artinya nanti guru-guru itu sudah hilang pekerjaan, berganti robot semua. Mau nggak mau mereka nanti ngajar-ngaji. Guru kira-kira lebih banyak loh. Iya. Gimana dong? Udah laku. Kualitasnya lulus. Iya. Paling mudah digantikan robot adalah pekerjaan yang rutin. Kayak guru, maaf saja, guru apa ya kerjaannya yang rutin ya? Itu paling gampang digantikan robot. Guru ngaji susah. Guru ngaji susah digantikan robot. Makanya mereka kecenderungannya nih. Bayangan saya mereka akan berbondong-bondong jadi guru ngaji. Tapi nanti guru ngaji kebanyakan. Kalau ada guru ngaji minta gaji besar, saya pilih yang aja. Banyak guru ngaji kok, melimpah, guru ngaji melimpah kan? Jadi nggak menarik lagi. Kebanyakan guru ngaji juga nggak menarik kan? Iya, daya tawarnya saya rendah. Daya tawarnya rendah. Ya kan? Kamu nggak mau gaji sekian, maaf. Ini ngomong apa namanya? Manusiawinya apa? Lumrah lah ngomong soal gaji, soal wisata. Gak mau gaji, saya gaji yang itu aja bekas dari guru itu. Karena banyak ya. Jadi terlalu banyak guru ngaji juga nggak menarik. Ya. Kenapa di guru kemarin saya ingat kasus-kasus itu yang mereka banyak menunggu, ternyata sudah nggak zamannya menunggu itu, sudah gampang ganti mesin gitu. Mereka demo-demo itu, ganti mesin aja lah, nggak pusing gitu. Mesin nggak akan demo itu. Gaji berapapun cuma pokoknya servisnya jalan, perbaikannya jalan dan lebih murah. Oke. Saya punya video satu lagi tadi mana ya? Hilang ya. Itu belum masuk sini. Sebenarnya ada saya videonya. Jadi beyond dari itu, bagaimana tidak hanya pekerjaan-pekerjaan rutin saja yang digantikan robot, tapi pekerjaan-pekerjaan seni. Namanya DALE2 DALE2 ya. Itu saya kemarin sempat coba. Jadi kalau mau bikin program, jangan itu. Paling gampang gini. Saya mau bikin ilustrasi gambar tentang suatu produk. Ini produk anak-anak, cewek. Produk anak cewek ya maksud saya. Terus tentang warnanya merah. Nah, itu saya bikin ilustrasinya, tidak perlu lagi menyewa ilustrator. Saya cukup bilang anak perempuan warnanya merah berada di bawah matahari. Itu mesin langsung bikin gambar. Oh ternyata di situ ada oil painting, ada yang sketsa. Nggak cocok ilustrasi, biasanya apa ya bentuknya? Sketsa ya? Tidak cocok oil painting. Oh saya tambahin anak perempuan warnanya merah di bawah matahari yang sketsa. Langsung rubah gambarnya, muncul gambar. Ini bukan mesin mencari ya. Jadi gambar itu belum pernah ada sebelumnya. Dengan berbasis kata-kata saya, mesin sudah melukis, menggambar sesuai dengan deskripsi saya. Oh, ternyata mataharinya bukan matahari terbit, tapi matahari terbenam. Kita tinggal menambahkan deskripsi-deskripsi baru yang sesuai dengan keinginan kita. Klik, muncul gambar baru. Dan itu gambar original ya, bukan gambar hasil mesin pencarian ya. Itu betul-betul baru gambar. Itu namanya DALE2 sudah bisa bekerja. Ada videonya saya ya. Mohon maaf. Dari seperti itu perkembangan teknologi khususnya IT system yang harusnya kita mulailah mengadopsi, mulailah memanfaatkan. Dan yang seperti itu gratis loh. Jadi DALE2 itu gratis. Saya kemarin login, cuma saya bingung mulainya dari mana. Belajar satu malam nggak bisa kayaknya. Jadi salah satu menunya yang saya butuhkan, saya sering bikin program dengan menggunakan database. Database itu apa? Ilustrasinya gini, carikan
data murid yang jilid 2 yang lembaganya ini yang usianya sekian. Nah, gitu kan. Data murid itu ada nama, dia jilidnya berapa, dia di lembaga mana, usianya berapa. Nah, gampang pakai bahasa itu. Kalau pakai codingnya itu susah. Slide susah banget. Nah, del E2 itu bisa seperti itu. Saya cukup ngomong, carikan di tabel murid anak yang usianya sekarang jilid 2 lembaga ini. Query-nya bukan hasilnya ya. Ini bicara soal pemrograman nih. Bukan hasil. Hasil mah gampang. Tapi query, sintaksnya query itu muncul sehingga saya bisa copy, saya masukkan ke program saya. Jadi saya nggak perlu coding sendiri.